Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga ini merupakan bagian dari Raudhatul Jannah, salah satu di antara taman surga, yang mungkin hari Ahad ketika liburan banyak kaum muslimin datang ke Tretes, datang ke apalagi tempat wisata di sini kan banyak ya. Aneka banyak tempat wisata yang berada di sekitar Trawas. Namun Anda hadir di majelis ilmu. Nabi SAW pernah menyebutkan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati salah satu di antara taman surga, maka mendekatlah. Kemudian sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman-taman surga itu? Nabi SAW mengatakan hilaqul dzikri. Yang dimaksud dengan taman surga adalah halaqah zikir. Dan makna halaqah zikir adalah majlisun yudhkaru fihi halal wal haram. Majlis yang di sana disebutkan halal haram. Majlis yang di situ disebutkan firman Allah, disebutkan hadis Nabi SAW. Majlis yang membahas masalah ilmu. Sebab kata zikrullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, memiliki dua makna. Yang pertama, kata Allah sebagai objek. Di situ ada dua kata ya. Zikrullah berarti bentuknya apa? Jumlah idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau bahasa kita disebut dengan frase. Frase itu ada DM, ada MD, diterangkan, menerangkan, ada menerangkan, diterangkan. Kata zikrullah di situ terdiri dari dua kata, zikr dan Allah. Jika kata Allah ini dipahami sebagai objek, maka maknanya adalah mengingat nama Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga makna zikrullah adalah membaca kalimat-kalimat thayyibah. Membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan kalimat thayyibah yang lainnya. Yang kedua, kata Allah dipahami sebagai subjek. Maknanya zikrun minallah. Peringatan yang diturunkan oleh Allah. Sehingga ketika disebut sebagai majlis zikir, dalam posisi kata Allah dijadikan sebagai subjek, maka maknanya adalah majlis yang di sana membahas peringatan dari Allah. Dan itulah majlis ilmu. Sehingga kita belajar ilmu agama dalam sebuah majlis, kenapa disebut sebagai majlis zikir? Padahal acaranya bukan yasinan, acaranya bukan tahlilan. Karena di majlis itu disebutkan peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut kegiatan Jumatan dengan kegiatan zikrullah, sebagaimana yang Allah firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendengarkan azan di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah. Dan yang dimaksud dengan zikrullah dalam ayat ini adalah Jumatan. Dan kita tahu dalam kegiatan Jumatan isinya apa Pak? Yasinan atau tahlilan? Dalam kegiatan Jumatan isinya apa? Ada satu imam yang menyampaikan khutbah, sementara makmum yang lain mendengarkan. Dan tidak ada zikir jama'i. Tapi di situ yang terjadi adalah
membahas firman Allah, membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang dimaksud dengan riyadul jannah adalah halaqah zikir. Dalam arti riyadul jannah adalah halaqah ilmu yang di situ dibahas halal dan haram. Sebagaimana pengertian yang disampaikan oleh Atha bin Abi Rabah, hilaquz zikri ay majlisun yuzkaru fihi al-halal wal haram. Yang dimaksud dengan halaqah zikir adalah majlis yang di situ disebutkan halal dan haram. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baina hijri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku adalah salah satu di antara taman surga. Dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rumahnya Aisyah. Mimbar beliau ada berada di ujung Masjid Nabawi yang pertama, di ujung sebelah kanan. Masjid Nabawi menghadap kemana, Pak? Menghadap ke kiblat. Ya betul ya. Masjid Nabawi menghadap ke selatan ya. Masjid Nabawi menghadap ke selatan. Di sebelah kiri adalah rumah Aisyah, mepet dengan pintu Masjid Nabawi. Sedangkan di sebelah kanan, pojok kanan ada mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Baina hijri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga. Berarti kalimat itu menjelaskan bahwa seluruh wilayah Masjid Nabawi di masa Nabi SAW adalah taman surga. Karena batas kiri, batas kanan dari masjid ini semuanya adalah raudhah. Berarti seluruh wilayah masjid itu adalah raudhah. Sehingga raudhah itu kawasan Masjid Nabawi yang pertama ketika Nabi SAW mensabdakan seperti ini. Dan beliau sebut sebagai raudhatun min riyadil jannah. Salah satu di antara raudhah, taman-taman surga. Dijelaskan oleh para ulama ada beberapa tafsir. Di antara tafsir yang disampaikan adalah Masjid Nabawi disebut sebagai raudhah. Masjid Nabawi yang pertama disebut raudhah atau wilayah itu disebut raudhah karena di wilayah itu Nabi SAW menyampaikan nasihat. Beliau memberikan kajian, beliau membahas Al-Quran, beliau membahas hadis, beliau menyampaikan tausiah, mau'idhah, dan aneka nasihat-nasihat yang bersumber dari wahyu. Sehingga suasana itu adalah suasana taman surga. Sangat menyejukkan, sangat menenteramkan, sehingga orang di situ terasa adem. Dan kita juga seperti itu ketika kajian, suasananya tenang, adem, ayem, merem. Nggih. Berarti apa? Ngantuk. Makanya tolong dititeni nanti kalau ada temannya yang ngantuk ya. Itu efek samping dari kajian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila ada sekelompok orang majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, jika ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, kemudian di situ membahas kitabullah, lalu saling mengkaji, yang satu membaca, menyampaikan, yang lain mendengar, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun ketenangan. Turun ketenangan kepada mereka. Saking tenangnya jadinya kayak tadi, Pak. Efek samping ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dengan rahmat. Dan rahmat itu bisa jadi terbawa oleh mereka yang hadir di sini, yang hadir di majelis ilmu sampai pulang. Sehingga rahmat itu masuk ke dalam rumahnya. Semakin banyak rahmat yang bisa dia dapatkan dalam sebuah majelis ilmu, maka berpeluang besar dia bisa membawa rahmat yang lebih banyak ketika dia pulang ke rumahnya. Sehingga suasana di rumah makin sejuk, makin nyaman, dengan keluarganya hubungannya makin bagus, makin nyaman. Efek samping, bukan efek samping ya, efek positif dari sebuah majelis ilmu yang diikuti oleh seorang hamba. Makanya dalam majelis yang kita selenggarakan, meskipun bisa jadi jumlah pesertanya Masya Allah sampai ribuan, tapi kita tidak perlu banyak menghadirkan anggota keamanan, tenaga keamanan. Beda dengan bal-balan, Pak.
Kalau misalnya terjadi Persebaya lawan Arema, kira-kira gimana Pak? Ya? Gimana Pak? Walaupun tanpa supporter, kira-kira polisi yang dihadirkan berapa? Tidak boleh Pak. Di Indonesia tidak boleh. Itu kalaupun main harus dibawa keluar Jawa Pak. Masya Allah. Karena potensi gegernya besar. Kita datang untuk mencari ketenangan. Kita datang untuk mencari kedamaian. Bukan berkumpul untuk bikin masalah. Makanya majelis ilmu tidak perlu diamankan. Insya Allah aman. Datang dalam posisi aman dan pulang dalam posisi aman. Enggak perlu ada yang dicurigai. Ada enggak yang kesini bawa bom? Pripun Pak? Jemblem. Oh, jemblem niku bom. Isine gula. Masya Allah. Sebab kita sedang membahas firman Allah, sepeser pun di sana tidak ada keinginan untuk membuat hati ini semakin keras. Dan kita lihat pengaruh rahmat. Rahmat yang dimiliki oleh seorang hamba akan menyebabkan batinnya jadi semakin tenang, batinnya jadi semakin lembut, semakin penyayang kepada yang lain. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Nabi SAW bisa menjadi orang yang demikian lembut. Salah satunya adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Disebabkan karena rahmat dari Allah, lintalahum, engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Engkau bisa bersikap lunak kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu bersikap keras, kasar kepada mereka, nanti mereka akan bubar, meninggalkan kamu. Namun dengan rahmat itulah Rasulullah SAW diberi oleh Allah keistimewaan, beliau menjadi orang yang sangat belas kasihan, sangat lembut, sangat penyayang dengan sesama dan seterusnya. Nah, kita mencoba untuk menjadi seperti itu. Makanya banyak sekali ya testimoni dari para kaum muslimin, antara mereka yang belum kenal sunnah dengan yang sudah kenal ngaji sunnah, perbedaan karakternya jauh atau tidak? Sangat jauh. Dan itu sampai dirasakan oleh pasangan hidupnya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sejak istri saya ikut kajian Pak Ustadz, sekarang di rumah mau niru Aisyah. Masya Allah. Sudah mulai nyerempet ini ya. Ya meskipun bertahan 3-4 hari, setelah itu balik jadi juminten. Sehingga kedamaian rumah tangga bisa didapatkan. Suami juga seperti itu. Biasanya suami saya Pak Ustadz, Masya Allah, kayak malakul maut. Tiap hari yang diucapkan agak pedes, nyelekit, galak, dan seterusnya. Begitu dia ngaji, mulai dia lembut, kasih sayang dengan keluarganya, dan seterusnya. Itulah pengaruh dari ketika orang belajar ilmu agama. Dan testimoni itu saya dengar Pak. Ada sebagian dari ummahat yang bilang suaminya jadi lembut setelah ikut ngaji. Ada juga yang awalnya Masya Allah badannya penuh dengan tato ya. Kupingnya itu loh Pak lebar. Kenapa Pak? Ramong tindek Pak. Sing bunder gede ini jenenge apa Pak? Ya, dikasih ring. Masya Allah. Sehingga efek itu hadir dalam pengajian. Kita lihat, oh ini kupingnya bolong. Kadang ada tato yang masih nampak di tangan, ada tato yang nampak di kaki. Dulu sebelum dia ngaji, sebelum dia belajar Islam, karakternya keras. Pengennya menang dewe, wis pokoke apa jari aku. Begitu dia belajar agama, perubahan terjadi luar biasa. Hati seorang hamba dikendalikan oleh wahyu. Anda bisa lihat, kerasnya padang pasir dan penghuninya bisa jadi lembut dengan datangnya wahyu. Makanya ketika ada orang yang menganggap bahasanya semakin dekat dengan Islam semakin radikal, hakikatnya yang nuduh itu bisa jadi orang radikal. Karena dia ingin mempertahankan radikalisme ada di masyarakat. Akhirnya menuduh siapa yang dekat dengan Islam, yang penuh dengan kelembutan dianggap sebagai radikal. Dan bagi kita tuduhan semacam ini hal yang biasa, sebab dari sejak dulu
yang namanya dakwah membawa kebenaran pasti akan ditolak dengan tuduhan tanpa dasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun." Setiap kali datang seorang rasul di tengah masyarakat yang mereka menolak kehadirannya, illa qalu sahirun au majnun. Selalu mereka mengatakan tukang sihir, kalau enggak orang gila. Lalu Allah katakan, atawasau bih amhum qaumun taghun. Apakah mereka itu pernah janjian? Kalau nanti datang rasul, gelari sahir atau majnun, gelari orang tukang sihir atau orang gila. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, beliau digelari sebagai tukang sihir. Beliau digelari sebagai orang gila. Lalu datang Nabi setelahnya, digelari tukang sihir, digelari orang gila. Datang Nabi setelahnya, juga sama gelarnya, tukang sihir, orang gila. Berulang seperti itu sejarahnya. Lalu Allah katakan, atawasau bih, mereka itu pernah rapat atau gimana? Mereka itu pernah rapat nggak? Terus membuat kesepakatan nanti kalau datang Nabi kita akan gelari tukang sihir atau orang gila. Kok sama gitu deh? Kok semua gelarnya sama? Apa mereka pernah rapat? Pernah nggak Pak mereka rapat? Wong tidak sezaman barang gimana mungkin mereka rapat? Tapi seragam. Maka Quran mengatakan atawasaubi. Mereka itu apa pernah terus saling nyambung pesan? Saya pesankan ya, nanti kalau ada Nabi, sampaikan dia tukang sihir atau orang gila. Terus seperti itu. Dan tidak mungkin itu terjadi sebab mereka tidak satu zaman. Tapi realitanya gelarnya seragam. Maka sejarah itu berulang. Yang beda apa Pak? Pelakunya. Sehingga dari dulu yang namanya as-sira' bainal haqqi wal batil, pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan terus terjadi. Tinggal selanjutnya Anda berada di pihak yang mana. Maka beruntunglah ketika ada orang yang disebut sebagai al-ghuraba, orang-orang yang disebut sebagai orang yang asing. Dia bersabar barangkali menahan adanya gangguan dari orang lain. Karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Waraqah bin Naufal, ya, beliau mengatakan, ma ahadun ja'a bima ji'ta bihi illa udhi. Siapapun yang membawa risalah sebagaimana yang kamu bawa wahai Muhammad, kecuali pasti dia akan diganggu. Dia akan disakiti. Dan termasuk juga mereka yang melestarikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, diganggu, disakiti. Tapi kita perlu untuk apa? Bersabar. Sebab itu bagian dari upaya agar semoga Allah taala semakin meningkatkan pahala yang kita dapatkan. Tayyib. Selanjutnya kita beralih kepada tema surga yang tidak dirindukan. Yang pertama saya sampaikan bahwa tema ini bukan dari saya. Sudah? Tema ini dari panitia. Ya, makanya kita minta syarahnya terlebih dahulu dari panitia. Sebenarnya yang dimaksud surga yang tidak dirindukan ini apa Pak? Waduh. Masya Allah. Emang gak diunjuk Rien? Wah. Tayyib. Di kesempatan kali ini saya akan mengangkat ya, tentang beberapa dalil yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Yang menyebutkan bahwa orang ketika ingin mendapatkan surga maka butuh perjuangan yang berat. Perjuangan yang sungguh-sungguh. Butuh banyak sabar. Butuh banyak untuk istiqamah. Selalu berusaha untuk komitmen. Dan besar hati, sebab surga nilainya mahal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, godaan manusia berasal dari dua tempat. Yang pertama, godaan internal, itulah syahwat yang dia punya. Yang kedua, godaan eksternal, itulah gangguan setan dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan tentang kondisi Yusuf alaihi salatu wassalam melalui lisan Yusuf, kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran. Innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya jiwa seorang hamba
itu selalu mengajak manusia untuk melakukan kejahatan, selalu melakukan tindakan yang buruk, selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Ingin mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Baik. Dan itu bagian dari godaan yang terdapat dari internal kita. Godaan eksternal adalah gangguan dari setan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah nasihat, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Sebab setan ketika menggoda manusia itu tidak langsung sekaligus, tapi dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya nyemplung terlalu jauh. Hingga ada sebagian ulama salaf yang mengatakan, inna syaitana la yaftahu sab'ina baban minal khairi liyaqa'a baban minasyarr. Setan itu membukakan 70 pintu kebaikan agar orangnya terjerumus dalam satu pintu kejahatan. Sehingga cuman dipengaruhi sedikit demi sedikit. Pak, enggak apa-apa Pak, kalau cuman riba sedikit boleh Pak, enggak apa-apa. Ini demi kebaikan keluarga Bapak, lanjutkan. Nah. Kemudian muncul niat dalam dirinya. Berarti kalau ini adalah bagian dari perjuangan untuk memberikan nafkah bagi keluarga. Memberikan nafkah bagi keluarga itu termasuk jihad fisabilillah. Maka Bapak harus pertahankan ini. Bertahan seperti itu terus numpuk sampai akhirnya dia terbiasa dalam perbuatan maksiat. Setan menggiring dengan cara bertahap, maka disebut dengan khutuwatus syaitan. Itulah beratnya tantangan bagi seorang mukmin yang dia ingin istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah jihad fisabilillah. Yang ini merupakan amal yang berat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi kalian al-qital, untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum, meskipun perang itu tidak kalian sukai. Sebab yang namanya perang, orang harus mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan apalagi, menyerahkan waktunya, dia harus berpisah dengan keluarga dan seterusnya. Ada banyak sekali bentuk pengorbanan yang harus dia keluarkan. Sehingga orang tidak suka. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Sebab baik dan buruk itu tidak tergantung kepada hawa nafsu manusia, tapi kembali kepada apa Pak? Kembali kepada apa? Neraca aturan syariat. Kalau manusia diberi kebebasan untuk menilai baik dan buruk, apa jare menungso, Masya Allah, rusak dunia ini Pak. Karena yang namanya manusia punya keterbatasan dalam menilai. Dia dipengaruhi oleh hawa nafsunya, dipengaruhi oleh gangguan setan, sehingga banyak pengaruh buruk yang mengancam dirinya, sehingga terkadang keinginannya ditunggangi oleh hawa nafsu. Terkadang keinginannya ditunggangi oleh gangguan setan. Itulah yang menyebabkan dia kadang membenci sesuatu yang bermanfaat baginya. Dan kadang menyukai sesuatu yang sebenarnya itu berbahaya baginya. Itulah manusia. Terkadang dia membenci sesuatu yang sebenarnya itu bermanfaat baginya. Atau sebaliknya, dia menyukai sesuatu padahal itu berbahaya baginya. Sebab kita ini bodoh Pak. Menungso niku disifati oleh Allah dengan sifat apa? Bodoh. Bodoh kenapa Pak? Ra ngerti apa sing paling manfaat untuk hidupnya. Orang yang berbuat maksiat hakikatnya kan dia sedang mencelakakan dirinya. Makanya orang yang berbuat maksiat disebut oleh Allah sebagai apa? Orang yang bertindak bodoh. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin
tsumma yatubuna min qarib. Taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang dilakukan oleh orang yang berbuat maksiat bijahalatin, karena kebodohan. Taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang karena kebodohan. Apa yang dimaksud perbuatan maksiat karena kebodohan? Bukan maksudnya adalah berbuat maksiat karena tidak tahu aturan. Karena kalau orang berbuat maksiat disebabkan dia nggak tahu aturan, berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Karena dia nggak ngerti. Misalnya ya, ada orang nggak ngerti kalau lewat di depan orang yang sholat itu dosa besar. Kayak gini kan di kampung banyak Pak ya. Sehingga kadang orang tuh bludas-bludus lewat di depan orang sholat nggak ada perasaan dosa. Dia lebih sungkan kalau lewat di depan orang yang zikir, duduk zikir, daripada lewat di depan orang yang sholat. Karena dalam pikirannya wong sholat ra iso mateni. Sehingga ketika dilewati orang bakalan nesu, gak bakalan marah dia. Maka dia lewat di depan orang yang sholat tanpa ada perasaan dosa. Baik, kalaupun ada orang yang lewat di depan orang yang sholat karena dia tidak tahu bahwasanya itu haram, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak tahu. Betul sekali. Baik. Lalu apa makna dari ayat tadi? Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang dilakukan oleh orang yang berbuat dosa karena kebodohannya. Orang berbuat dosa karena kebodohan kan dia tidak berdosa. Lalu kenapa dia harus bertobat? Maka makna dari ayat ini sebagaimana kata Mujahid bin Jabr, kullu man asallaha fahuwa jahil. Sedaya menungso sing nglakoni dosa niku wong bodoh. Semua orang yang durhaka kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, hakikatnya adalah orang yang bodoh, sebab dia merugikan dirinya sendiri. Bapak Ibu, kalau kita berbuat maksiat, apakah kemudian keagungan Allah jadi berkurang? Tidak. Kalau seluruh manusia di alam raya ini enggak mau bertaubat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maksiat kabeh, apakah kemudian kebesaran Allah jadi surut? Tidak. Sebab keagungan dan kebesaran Allah tidak dipengaruhi oleh perbuatan hamba, tidak dipengaruhi oleh perbuatan hamba. Demikian pula ketika kita melakukan taat, kabeh menungso sak donya taat kabeh, apakah kemudian kekayaan Allah jadi bertambah? Tidak. Sebab kerajaan Allah, keagungan Allah tidak bertambah dengan amalan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu sebenarnya ketika orang berbuat taat, manfaat yang didapatkan siapa Pak? Orang yang mendapatkan manfaat siapa? Dia sendiri. Ketika orang berbuat maksiat, kerugiannya tertimpa kepada siapa? Dia sendiri. Baik, makanya orang yang berbuat maksiat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bodoh. Nah, manusia disifati oleh Allah sebagai orang yang penuh dengan kebodohan. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Aku pernah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung. Yang dimaksud amanah di sini adalah kewajiban untuk mengamalkan syariat. Jika mau ditaati, jika orang itu taat, dia dapat surga. Kalau enggak mau taat, dia akan disiksa di neraka. Allah tawarkan itu kepada langit, bumi dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Maka mereka enggan dan tidak sanggup untuk menanggungnya. Wa ashfaqna minha. Bahkan mereka ketakutan. Wa hamalahal insan. Tapi manusia sanggup untuk menanggungnya. Innahu kana zaluman jahula. Lalu Allah kasih komentar, manusia itu dolim dan bodoh. Kenapa menungso disebut dolim? Sebab menungso niku seneng nglakoni dosa
yang itu hakikatnya adalah mendolimi dirinya sendiri. Kenapa disebut bodoh? Karena manusia tidak tahu dampak buruk dan akibatnya. Sehingga saat dia melakukan perbuatan dosa tidak ada perasaan takut dalam dirinya. Baik, karena kebodohan itulah sehingga terkadang mereka itu menilai secara terbalik. Yang bermanfaat dianggap atau tidak dia sukai, yang dia sukai bisa jadi itu akan membahayakan dirinya. Maka Allah utus seorang nabi untuk menyampaikan wahyu darinya dan menjelaskan kepada umat manusia apa yang sebenarnya bisa bermanfaat bagi kehidupannya, apa yang sebenarnya menguntungkan bagi dirinya, dan apa yang harus dia tinggalkan agar mereka tidak mendapatkan kerugian. Saya terkadang bilang begini ya, saya terkadang buat ilustrasi seperti ini. Jadi dakwah dalam masalah muamalah itu salah satu di antara kendalanya adalah ini urusan dapur. Urusan dapur. Nek wis nggon urusan dapur agak sensitif, Pak. Bilang haram, bilang ini mengandung riba, ini gharar, jangan dilakukan. Praktek seperti ini enggak boleh dilakukan. Itu sensitif, Pak. Orang berani beda pendapat karena masalah pendapatan. Makanya kalau berani mengatakan, Pak, pekerjaan Bapak itu haram, nyamplok itu, Pak. Bisa jadi dia marah. Sehingga dalam kajian-kajian seperti ini ya perlu disampaikan dengan cara bagaimana agar mereka bisa memikir lebih panjang. Tayyib. Karena itu kami selalu membuat ilustrasi kayak gini. Banyak di antara manusia ketika diingatkan, Mas, ini riba, ini haram, ini gharar, enggak boleh tinggalkan. Komentar dia apa? Dadi wong muslim kok repot ya. Kowe iki nek ngaji aja kaya ngono. Radikal seperti ini. Mbok sing slow-slow ae, sing biasa-biasa, sing serba boleh. Ya, diatur. Jadi dia dikasih penjelasan seperti itu enggak terima dengan alasan apa? Memberatkan. Dengan alasan itu memberatkan. Tayyib. Anak kecil juga seperti itu, Pak. Anak kecil seperti itu. Orang tua melihat anaknya dolanan game, bar ngegame terus PS, bar PS ngegame. Isinya mau game. Sudah? Sebagai orang tua yang sayang kepada anaknya, kira-kira gimana, Pak? Barno we ya, itu kesukaan dia, jangan diganggu. Ini saya karena sayang sama anak saya, maka tak fasilitasi. Sampean njaluk game tipe apa? Tak tukokno. Yang penting anakku seneng. Kira-kira itu enggak tipe seorang orang tua yang sayang sama anak? Tidak. Kenapa? Karena kalau anaknya dibiarkan seperti ini, efek sampingnya apa, Pak? Ini bisa mengancam masa depannya. Kamu nanti enggak belajar. Kalau seperti ini terus tenggelam dalam dunia game, bahaya. Maka orang tuanya mengarahkan. Saat anaknya main HP, dilarang. Saat anaknya mau dolanan game, dilarang. Anak yang enggak ngerti, protes. Lalu dia bilang, Bapak enggak senang sama saya. Bapak tidak senang sama saya. Sehingga dia enggak terima ketika dilarang untuk melakukan hal yang berbahaya, padahal dia sendiri suka. Kenapa anak ini suka seperti itu? Karena dia bagi orang tua ya wajar, cah cilik sek durung ngerti. Dia enggak tahu. Bahasa kita, ini mah anak yang masih butuh banyak pengarahan. Enggak ngerti dia. Dia enggak ngerti apa yang membahayakan bagi dirinya. Dan dia enggak ngerti apa yang bermanfaat bagi dirinya. Dikon sinau itu tujuannya apa, Pak? Karena itu bermanfaat bagi dirinya. Tapi anak berontak enggak? Berontak. Sehingga ketika belajar ditunggoni, dipeksa. Kadang sampai nangis. Lalu padu karo mbokne. Ketika ujian anake santai, mbokne bingung. Oh, sing ujian anake kok mbokne sing bingung. Kenapa terjadi seperti itu? Karena sang anak tidak merasa ini bisa menguntungkan dirinya. Maka orang tua yang sayang kepada anaknya mengarahkan, mendidik anaknya meskipun anaknya tidak suka. Ada anak misalnya dolanan mercon dan dia senang dolanan mercon.
Iya Mas, dolanan mercon enggak Mas? Orang tua karena sayang sama anaknya, Masya Allah, ojo dolanan mercon, iki lo gas melon. Enggak nek jeblokan sisan, ngoten nggih Pak? Inikah orang tua yang sayang? Tidak. Orang tua sayang sama anak, ketika dia dolanan mercon diapain Pak? Dilarang. Dirampas sama orang tuanya, merconnya dibuang. Berontak dia, bisa jadi dia berantem sama orang tuanya. Tapi orang tuanya terus bersabar, meskipun kadang anaknya keluar kalimat-kalimat umpatan, tapi dia sadar ini anak masih bodoh, butuh banyak pengarahan. Kadang anak kita mainan pisau ya, dan dia nggak tahu kalau itu berbahaya. Ojo dolanan pisau, ojo dolanan gaman, kilo pedang. Nek padu kalau dulurmu nganggo iki. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sangat penyayang kepada hambanya. Lebih kasih sayang kepada hambanya. Sehingga kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah turunkan aturan. Allah berikan syariat. Tapi karena kita bodoh, kita seperti anak kecil tadi. Terus berontak, komentar. Jadi wong muslim kok susah. Bar ngaji kok apa-apa ra entuk, apa-apa ra oleh. Kadang disebut haram, kadang disebut riba, kongkon metu teko pekerjaan, resign sekarang. Rumangsane golek gawean ki gampang. Akhirnya kadang memberikan tuduhan-tuduhan yang miring untuk syariat karena orang seperti ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tolong diwaspadai jamaah ya. Jangan sampai perasaan hati kita merasa ketika kita mendapatkan aturan menganggap bahasanya aturan ini ngerepoti kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Ma yuridullahu bikumul usra, walakin yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Allah juga berfirman, "Wa ma ja'alallahu fid dini min haraj." Dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini ada kesulitan. Sehingga apapun yang disyariatkan oleh Allah hakikatnya adalah untuk kepentingan hamba, untuk kebaikan hamba, dan Allah sama sekali tidak punya kepentingan di sana. Tayyib. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa perang itu sesuatu yang tidak disukai oleh hamba, tidak disukai karena pengaruhnya, efek sampingnya. Tapi Allah katakan, bisa jadi ada sesuatu yang tidak kalian sukai tapi itu baik bagi kehidupanmu, dan bisa jadi ada sesuatu yang kalian sukai tapi itu berbahaya bagi kehidupanmu. Selanjutnya, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga menyebutkan bahwa balasan yang disediakan oleh Allah di akhirat berupa surga dan neraka. Balasan yang disediakan oleh Allah di akhirat berupa surga dan neraka. Itu dikelilingi dengan dua hal yang berbeda. Surga dikelilingi dengan al-makarih, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Rajin ngibadah, bangun malam, puasa sunnah, dan aneka ketaatan yang lainnya, bahkan sampai jihad fi sabilillah. Semuanya berat. Sedangkan neraka dikelilingi dengan apa? Asy-syahawat, dengan sesuatu yang disukai oleh syahwat manusia. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Muttafaqun alaih. Neraka dikelilingi dengan syahwat sehingga orang senang untuk mendekatinya, dan surga dikelilingi dengan al-makarih, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia sehingga orang banyak menghindarinya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan dalam hadis yang lain yang lebih panjang, yang hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannah
setelah Allah menciptakan surga, setelah Allah selesai menciptakan surga, qala li Jibril, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, idhab fandur ilaiha. Wahai Jibril, lihatlah ke arah surga. Fadhaba fanadhara ilaiha. Maka Jibril pun melihat ke arah surga. Thumma jaa, kemudian Jibril kembali kepada Allah taala faqala, lalu Jibril mengatakan, I wa rabbi, ya Allah, wa izzatika, demi kehormatanmu, demi keagunganmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidak ada satupun hamba yang mendengar tentang keindahan surga, pasti dia punya keinginan untuk memasukinya. Saking indahnya surga yang dilihat oleh Jibril. Thumma haffaha bil makari. Setelah itu Allah Ta'ala mengelilingi surga tadi dengan hal-hal yang tidak disukai, di bil makari. Thumma qala, kemudian Allah kembali berfirman kepada Jibril, ya Jibril, idhab fandur ilaiha. Wahai Jibril, sekarang lihatlah ke arah surga. Fadhaba fanadhara ilaiha, kemudian Jibril menuju surga, lalu melihat ke arah surga. Thumma jaa, kemudian Jibril kembali kepada Allah Ta'ala dan mengatakan, I Rabbi, wahai Allah, wahai Rabbku, wa izzatika, demi keagunganmu, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad. Aku khawatir enggak ada satupun orang yang sanggup untuk memasukinya. Sebab tantangannya untuk bisa memasuki surga itu berat. Di kanan kirinya penuh dengan al-makarih, banyak hal yang tidak disukai oleh hamba. Sehingga seolah-olah surga itu tidak dirindukan. Karena beratnya untuk bisa mendapatkannya. Orang kesulitan untuk bisa menggapainya. Ada banyak hal yang sulit untuk dilakukan agar bisa mendapatkan surga. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Falamma khalaqallahu an-nara. Setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan neraka, qala, Allah berfirman, ya Jibrilu idhab fandur ilaiha. Wahai Jibril, lihatlah ke neraka. Fadhaba fanadhara ilaiha, kemudian Jibril pun melihat ke arah neraka. Thumma jaa, kemudian Jibril kembali, I Rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Ya Allah, tidak ada satupun di antara hamba yang mendengar tentang ngerinya neraka kecuali pasti dia akan menghindarinya. Kecuali dia pasti akan menghindarinya. Fahaffaha bisyahawat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengelilingi neraka dengan asyahwat. Perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh syahwat. Orang merasa suka dengannya sesuai dengan dan sejalan dengan syahwat manusia. Neraka dikelilingi oleh syahwat. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, ya Jibril, idhab fandur ilaiha. Wahai Jibril, sekarang kamu lihat neraka. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Lalu Jibril pun melihat ke arah neraka. Tsumma jaa, setelah dia lihat, dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu Jibril mengatakan, I Rabbi, ya Allah, wa izzatika, demi keagunganmu, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Aku takut, aku khawatir tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali dia akan memasukinya. Karena saking banyaknya syahwat-syahwat yang ada di sekeliling neraka. Orang punya ketertarikan untuk apa? Untuk mendekatinya. Karena dia sejalan dengan hawa nafsu. Ya, malas-malesan. Terus apa lagi? Malas-malesan lagi. Terus apa lagi, Pak? Malas-malesan lagi. Yang namanya orang malas, dia akan meninggalkan kewajiban. Kadang dia meninggalkan yang sunnah, itu tahapan awal. Lama-lama dia tinggalkan kewajiban. Dan ketika dia tinggalkan sunnah, lalu dia bisa menikmati saat meninggalkan sunnah. Karena dia malas-malesan, lama-lama nanti dia akan tinggalkan kewajiban. Makanya tolong pertahankan ya amal-amal sunnah dan bertahan di sana, jangan sampai dilepas
Sebab seorang hamba ketika sudah terbiasa meninggalkan amalan sunnah, kalau mau melakukan lagi itu rasanya berat. Tayyib. Belum lagi dengan yang namanya maksiat. Orang ketika sudah tenggelam dengan maksiat, kadang dia merasa bisa menikmatinya. Sampai akhirnya ketika dia sudah bisa menikmati maksiat, susah bagi dia untuk meninggalkan itu perbuatan maksiat. Makanya Allah sebut perbuatan maksiat itu seperti jalan. Perbuatan maksiat itu seperti jalan. Allah berfirman berkaitan dengan masalah zina. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Kalau mendekati tidak boleh, Pak. Kalau ngelakuin berarti boleh, Pak. Masya Allah ya. Nek cerak-cerak ento, nek langsung ngelakoni ento. Betul kayak gitu, Pak? Itu penafsiran orang liberal. Itu penafsiran orang liberal. Sebagian orang liberal di Indonesia, mereka berbuat zina dan mereka menikmati dan tidak ada perasaan berdosa. Dan ketika dikasih dalil tadi, dia mengatakan ya nggak boleh itu mendekati. Kalau nyemplung sekalian enggak apa-apa. Sehingga jangan dekat-dekat, langsung lompat gitu ya. Subhanallah. Ini penafsiran yang menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang liberal dan mereka sebut ini tafsir hermeneutika. Pakai istilah-istilah keren padahal itu aslinya apa? Ngapusi mahasiswa. Baik, kembali ke sini. Orang ketika sudah berbuat maksiat, dia susah keluar dari maksiat itu karena Allah sebut sebagai jalan. Allah katakan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Perbuatan zina itu adalah tindakan fahisyah wa sa'a sabila dan jalan yang jelek. Disebut sebagai sabil, jalan, karena orang itu kalau sudah menempuh sebuah jalan kesasar, susah untuk balik arah, Pak. Susah untuk balik arah. Makanya biasanya orang itu kan bertahap ya. Awalnya hanya zina dari mata, terus setelah mata merambat ke tangannya, kemudian bertahap terus sampai akhirnya waliyadzubillah sampai pada tingkatan zina kemaluan. Karena itu ada sebagian ulama yang memberikan nasihat, yaitu Bilal bin Sa'ad rahimahullah. Beliau memberikan nasihat agar kita selalu mewaspadai dosa-dosa kecil. Sebab orang kalau sudah terbiasa dengan dosa kecil, dia nanti akan terjerumus ke dalam yang lebih besar. Beliau mengatakan, bisa dihafalkan ini, kalimat ini sangat bagus. Bilal bin Sa'ad rahimahullah pernah mengatakan, la tandur ila sigharil ma'asi, walakin indur ila azamati man ta'si. Jangan kau lihat kecilnya dosa yang kau lakukan, tapi lihatlah keagungan dat kepada siapa kau durhaka. Karena orang ketika berbuat maksiat berarti dia durhaka kepada siapa? Allah. Meskipun dosamu ini dosa kecil, tapi kamu sedang durhaka kepada zat yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini peringatan yang Masya Allah luar biasa. Orang kalau punya rasa malu yang tinggi, puncak rasa malu seorang hamba adalah malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia akan selalu berusaha untuk menjaga diri, hati-hati, ojo sampai ngelirak-ngelirik, ngelakoni maksiat, sebab dia tahu Allah selalu mengawasi. CCTV 24 jam, 7 hari dalam sepekan, gak nopre ini. Malaikat yang mencatat amal disebut oleh Allah dengan raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut seseorang kecuali di situ ada raqib. Raqib itu malaikat yang selalu mengawasi, disebut raqib, selalu mengawasi. Atid, atid artinya tidak pernah absen, selalu hadir. Sehingga kemanapun manusia ini bergerak, dimanapun dia berada, dia selalu mencatat, dia mengawasi dan selalu hadir. Maka kalau kita dalam keseharian, saat kita mau melakukan perbuatan dosa,
lalu ada orang yang kita hormati, yang kita segani, kira-kira gimana? Malu kita melakukannya, ojo sampai ketahuan. Itu baru dengan ustadznya, atau dengan tetangganya, atau dengan temannya. Langsung kebun, apa nih gue Pak? Rokok. Ketahuan, kelepas-kelepus, ketahuan koncone, langsung dimatikan. Kadang ada orang yang dia merasa malu ngelakoni maksiat di depan temannya, tapi dia tidak merasa malu ngelakoni maksiat di hadapan Allah. Rasa malunya perlu ditingkatkan. Puncak dari rasa malu adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun ketika tidak ada orang lain, tidak ada siapapun, jaga diri. Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu selalu mengawasimu. Hati-hati. Sebab maksiat semacam ini kalau keterusan bisa mengarah kepada yang lebih besar. Kadang ada orang yang sedang buka sesuatu, video-video yang gak gena. Anaknya nangis, kaki-kaki ditutup. Kenapa? Malu ndak anaknya bangun. Cah cilik umur 3 tahun, umur 4 tahun, datang langsung ditutup. Takut dia, takut sama anak kecil umur 4 tahun. Tapi dia gak mikir. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat segala sesuatu, yang mengetahui segala sesuatu, sedang menyaksikannya. Makanya Bilal bin Sa'ad mengatakan, la tandur ila sigharil ma'asi, walakin indur ila azamati man ta'si. Jangan kau lihat kecilnya dosa yang sedang kau kerjakan, tapi lihatlah keagungan zat kepada siapa kau bermaksiat. Meskipun bisa jadi itu dosa kecil, tapi orang yang melakukan dosa kecil hakikatnya dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga mengingatkan, hati-hati dengan sikap suka meremehkan dosa. Dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bersabda, ya Aisyah, iyyaki wa muhakkiratil a'mal, fa inna laha minallahi taliban. Wahai Aisyah, hati-hati dengan sikap suka meremehkan dosa, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus malaikat yang akan terus menghitung dosanya. Allah punya malaikat yang ditugaskan untuk ngawasi dosa bagi orang yang suka meremehkan dosa kecil. Rapopo mau ngelirik saedik rapopo, rapopo mau sedilut rapopo, rapopo mau riba saedik kok rapopo, mbok pisan-pisan nyogok itu rapopo. Dan aneka prinsip aku rapopo. Nah, itu yang menyebabkan orang jadi terbiasa dengan perbuatan maksiat. Al-makarih, tidak dia sukai, dia hindari. Dan itu menyebabkan dia jauh dari surga. Malas-malesan untuk melakukan ibadah. Tapi apa yang sesuai dengan syahwatnya, dia dekati. Dan itu yang menyebabkan dia mendekat kepada neraka. Maka peringatan yang disampaikan oleh para ulama, jangan remehkan amal saleh, selalu lakukan amal saleh, dan jangan remehkan perbuatan maksiat, karena maksiat yang kecil bisa menjadi sumber kebinasaan bagi sang hamba. Tayyib. Lalu bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa ketaatan dan amal saleh itu ada rasa manis. Ketaatan dan amal saleh itu ada rasa manis. Maka disebut manisnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 keadaan, siapa yang memiliki 3 hal ini maka dia akan bisa menjumpai manisnya iman. Oh, berarti manis kan iman itu, Pak. Ketaatan itu kan sesuatu yang lezat. Tapi kenapa manusia tidak suka untuk melakukannya? Tayyib. Para ulama memberikan penjelasan. Dominan batin kita itu batin yang sedang sakit. Karena batin itu sakit, akhirnya memandang sesuatu yang hakikatnya sebuah kelezatan sebagai hal yang pahit. Kita tidak suka. Meskipun hakikatnya itu lezat.
Sebagaimana sing jenenge wong loro. Orang itu kalau sakit, Pak, dikai panganan enak rasane napa, Pak? Pahit. Soto pahit, sate pahit, siti tambah pahit. Siti kan tanah ya. Sehingga semuanya serba pahit. Kenapa? Bukan karena makanannya enggak enak, tapi hatinya, tapi lidahnya yang sedang sakit. Orang yang hatinya sakit, dijak ngelakoni taat, pahit. Kenapa? Hatinya sedang sakit. Sehingga ketika dia diajak untuk ngelakoni maksiat, rasanya enak. Wong loro niku Pak ya, kadang kan dia suka dengan sesuatu yang berbahaya. Contohnya apa? Wis duwe asam urat, senengane mangan kacang. Dicegah ra entuk. Sak senengku, pokoknya sak karepku. Bapak niku lho asam urat, karepku. Ini berbahaya bagi bapak. Oh, ini enak kok gak entuk. Orang kalau suka misalnya apa? Makanan yang beresiko, gula. Dia suka yang manis-manis. Semuanya yang manis-manis dia konsumsi. Senengannya yang manis-manis. Padahal gulanya sudah naik, sudah tinggi sekali. Tapi dia ketika ditahan, tidak boleh dicegah dari yang manis, ngamuk. Itulah kita. Orang yang sakit seperti itu. Batin yang sakit juga sama Pak. Sehingga batin yang sakit, hawa nafsu menguasai, maka menyebabkan hati ini menjadi suka maksiat. Menikmati maksiat dan gak suka dengan ketaatan karena dia sedang sakit. Karena itu di antara cara agar batin kita bisa pulih kembali normal, bisa merasakan ketaatan sebagai kelezatan dan kemaksiatan sebagai hal yang pahit adalah perjuangkan agar batin ini jadi sehat terlebih dahulu. Caranya gimana Pak biar batin ini bisa sehat? Ibnu Qayyim mengatakan, teori ini dipakai dalam ilmu kedokteran dan juga dipakai dalam ilmu kedokteran hati. Sehingga dipakai dalam ilmu kedokteran fisik, juga dipakai dalam ilmu kedokteran batin. Ada dokter di sini? Enggak ngaku ya? Baik, enggak apa-apa. Baik. Barangkali nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, cara untuk mengobati penyakit hati ada 3 tahapan. Cara untuk mengobati penyakit hati ada 3 tahapan. Yang pertama adalah hifzul quwwah, menjaga kekuatan batin. Karena ini modal dasar sesuatu yang sakit bisa disembuhkan. Makanya kalau ada sesuatu yang sakit tapi sudah enggak punya kekuatan sama sekali, sudah enggak punya peluang untuk sembuh. Ya, misalnya ada orang yang sudah tua, umurnya 90 tahun, berbaring di rumah sakit, badannya penuh dengan selang. Di kepala ada selang, di tangan ada selang, di pembuangan ada selang. Ya. Karena dia nggak bisa buang air kecil, semuanya serba selang. Melbu selang, metu selang. Tayyib, orang ini kurus kering, nggak mati-mati. Ya. Padahal keluarganya berharap kapan ditahlil ke. Tapi dia nggak mati-mati. Nah, kalau dalam posisi seperti ini, seorang pasien, Mas, Bapak ini usianya sudah lanjut, ginjalnya sudah masalah, jantung masalah, ini masalah, ini masalah. Mau dilakukan tindakan apapun, modalnya itu sudah nggak ada. Dikasih obat, ginjalnya masalah. Dikasih ini nanti jantungnya masalah. Ini masalah. Ya sudah Mas, dipertahankan kayak gini. Urip-uripan. Baik. Dokter kan kadang memberikan pendekatan. Orang kalau sudah tidak memungkinkan fisiknya diajak sembuh, sudah Pak. Kadang ini tidak ada peluang untuk sembuh. Dan dia melakukan tindakan-tindakan tertentu, bisa jadi ada sebagian dokter yang bilang ke saya, itu adegan saja. Adegan ya, biar tidak terkesan kalau dibiarkan dilakukan adegan genjot dada, padahal rano papane Pak itu. Nah, mau digenjot apa? Wong sudah rusak jantungnya. Tapi biar nggak dianggap menyepelekan pasien, akhirnya dilakukan adegan seperti itu. Tayyib. Ini contoh ketika orang sudah nggak punya kekuatan, dia nggak mungkin bisa disembuhkan.
Makanya modal dasarnya adalah orang ini masih punya kekuatan, insya Allah masih bisa disembuhkan. Hati juga gitu, jaga kekuatan batin. Ketika ada penyakit batin, insya Allah masih punya peluang untuk disembuhkan. Bagaimana caranya agar batin ini bisa dijaga kekuatannya? Kalau badan manusia, dokter menyarankan, Bapak istirahat ya. Pikirannya juga jangan mikir yang jauh-jauh, mikir yang tenang saja. Mbok poligami aja rasa dipikir Pak, mangko tambah loro kowe iki ya. Mikir sing santai mawon Pak jenengan niku. Sehingga dia diminta untuk banyak istirahat. Tujuannya apa jemaah? Tujuannya apa? Jaga kekuatan. Sebab kalau orang yang sakit tapi dia nggak bisa beristirahat, kekuatannya makin turun. Dan nanti kalau mau disembuhkan lebih susah. Batin juga seperti itu Pak. Kita istirahatkan batin dengan terlalu banyak mikir dunia, dengan terlalu banyak mikir masalah harta, karena itu bisa menyebabkan kekuatan batin jadi turun. Makanya ada syariat iktikaf. Kita diminta untuk zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah orang itu menjadi tenang batinnya, dan ketenangan batin itulah kekuatan bagi hati. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Dialah zat yang menurunkan ketenangan di hati orang yang beriman agar semakin bertambah iman mereka, di samping sebelumnya mereka juga sudah punya modal iman. Maka seorang hamba cari sumber ketenangan batin untuk bisa menambah kekuatan batin. Di mana Pak tempat kekuatan batin itu, ketenangan batin itu? Di forum kajian, di masjid setelah sholat, Anda berzikir di waktu malam. Kata para ulama seperti tombol limo untuk hati sing loro. Apal Pak? Nomor siji apa Pak? Maca Quran sak manane. Ini nasihat ulama ini Pak. Ini nasihat, ada seorang ulama salaf ngasih nasihat ini, tapi diterjemahkan dalam bahasa Jawa ya. Maca Quran sak manane, membaca Al-Quran plus tafsirnya. Tadabbur Quran bisa meningkatkan kekuatan batin. Makanya Allah sebut orang yang enggak tadabbur Quran hatinya mati. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak tadabbur Quran? Ataukah kuncinya itu hatinya terkunci? Hatinya mati. Orang enggak tadabbur Quran hatinya mati. Dengan tadabbur Quran hati seorang hamba bisa hidup. Yang kedua, salat wengi lakonono. Dengan bermunajat kepada Allah di waktu malam. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Kegiatan di waktu malam itu memberikan pengaruh yang lebih kuat bagi batin. Makanya Nabi SAW memberikan kekuatan bagi para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan bagi nabinya dan para sahabatnya dengan qiyamul lail. Dengan qiyamul lail untuk penguatan batin. Beda Pak suasana hati antara orang yang rajin qiyamul lail dengan yang jarang qiyamul lail. Yang rajin qiyamul lail bukan tipe orang yang penakut. Bukan tipe orang yang gampang stres, mentalnya lebih kuat daripada mereka yang jarang dekat dengan agama. Yang ketiga apa Pak? Wong kang soleh kumpulono, berkumpul dengan komunitas orang yang baik. Akhirnya mereka bisa saling menasihati untuk istiqomah di atas jalan yang lurus. Karena sebab ketika dia kumpul dengan orang yang soleh, teman itu punya kekuatan untuk nyeret. As-sahibu sahib. Teman punya kekuatan untuk nyeret. Sebagaimana teman bisa nyeret orang menuju neraka, teman juga bisa nyeret orang menuju surga. Yang nomor 4. Ratau puji-pujian ini berarti. Tadi sudah dzikir suwe. Dzikir engkang suwe. Sebab dengan dzikir hati seorang hamba jadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba itu jadi tenang? Yang nomor 5.
weteng ingkang luwih poso. Sehingga menungso ketika ngelakoni puasa mensucikan dosa-dosanya. Menggugurkan noda-noda dalam batin yang itu merupakan sumber penyakit bagi hati. Itulah cara untuk menjaga kekuatan hati. Ini nasihat dari ulama salaf. Ya meskipun dalam bahasa kita jadi seperti itu dan tidak ada salahnya dari nasihat ini, sangat bagus sekali, betul apa yang beliau sampaikan. Dan itu merupakan kunci seorang hamba bisa menjaga batinnya. Selanjutnya, metode yang kedua, dokter ketika mengobati orang yang sakit, dia akan meminta agar orang yang sakit ini menghindari pantangan. Pak, bapak nek lara yang ini Pak ya, hati-hati, hindari kolesterol, gula, jagung, beras, air putih. Wah, apa-apa ora entuk berarti. Akhirnya dia diminta untuk menghindari pantangan. Kenapa? Karena pantangan itu kalau dilakukan semakin memperparah penyakitnya. Maka demikian pula ketika orang punya penyakit hati. Hindari yang namanya pantangan. Sebab ketika pantangan itu dilakukan akan menyebabkan hatinya semakin sakit. Sing tobat dikandani, sampean nek tobat ojo balik meneh ning kanca sing dhisik. Karena nanti terpengaruh dengan orang yang buruk, akhirnya dia ikut buruk. Nabi SAW bercerita, ada orang yang telah berhasil membunuh 99 nyawa. Lalu dia datang kepada seorang ahli ibadah, seorang rahib. Halli minallahi taubah. Apakah aku masih punya kesempatan untuk taubat kepada Allah dan aku sudah membunuh 99 nyawa? Maka sang rahib ini kaget. Masya Allah. Membunuh 99 nyawa, pok pateni kabeh. Rano tobat untukmu. Akhirnya dia sedih, jengkel, orang itu langsung dibabat sekalian. Jadi genap berapa? Yang dibunuh 100. Kemudian selesai membunuh, dia bingung. Lalu dia cari siapa yang kira-kira bisa memberikan nasihat kepadaku dengan perbuatan dosa yang aku lakukan. Disarankan kepada seseorang, datangilah fulan. Beliau seorang yang alim. Akhirnya dia datang kepada seorang ahli ilmu, Kiai fulan. Ini di masa silam ya, zaman Bani Israel. Kemudian Kiai ini mengatakan, engkau masih punya kesempatan taubat. Namun ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus meninggalkan negerimu yang di situ penuh dengan maksiat. Dan berpindahlah ke negeri si A, yang negeri ini banyak orang yang taat. Sehingga dia pun menuruti nasihat itu, akhirnya dia tinggalkan kampung halamannya dan dia menuju kampung si A. Di perjalanan orang ini mati. Malaikat berebut, ini mau dicatat sebagai orang yang baik atau ke orang yang jahat. Karena dia belum sempurna taubatnya. Syaratnya belum terpenuhi. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat yang menjadi hakim untuk dua malaikat yang sedang berebut orang ini. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dekatkan letak kematiannya mendekati bumi, tanah di daerah A yang di situ banyak orang soleh. Nah ketika diukur dia lebih dekat dengan daerah orang A. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Baik. Itu contoh ketika orang bertobat maka dia dikasih pantangan. Kamu bisa Pak, tapi syaratnya begini Pak ya. Bapak jangan lagi melakukan transaksi kayak gini. Bapak jangan lagi kumpul sama seperti itu. Bapak jangan lagi melakukan seperti ini, melakukan seperti ini. Sebab pantangan ini kalau dilanggar akan semakin memperparah penyakitnya. Yang ketiga, istifragul mawad al-mufsidah. Menghilangkan sumber penyakit yang merusak. Setelah dokter memberikan saran jaga kekuatan, kemudian dokter memberikan saran agar orang itu menghindari pantangan, sang dokter akan memberikan obat untuk penyakitnya. Bapak, ini penyakitnya karena bakteri, maka Bapak saya kasih antibiotik. Ini antibiotik nanti diminum dengan dosis sekian. Setiap 1 jam Bapak minum 5 butir. Masya Allah.
Karena orangnya juga nanti melu mati ya. Baik, pokoknya dia dikasih antibiotik. Ini bapak mengalami inflamasi, bapak mengalami peradangan, lalu dikasih obat anti inflam dan seterusnya. Sehingga dikasih obat untuk menghancurkan sumber penyakitnya. Sumber penyakit bagi batin adalah noda maksiat. Maka untuk menghancurkan noda maksiat itu caranya dengan diapain? Bertaubat kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, idza adnabal abdu dzamban, ketika seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka dalam hatinya akan dititikkan noda hitam. Satu dosa, satu noda hitam. Dua dosa, dua titik noda hitam. Banyak dosa, titik. Nek dosane gede kaya disemprot noda hitam. Lalu kata Nabi SAW, fa idza taba wastaghfara, kalau dia bertobat dan beristighfar, sukila qalbuhu, maka dosanya dihapus, hatinya dibersihkan. Wa illa zada ala qalbihi thumma ta'lu alaih, dan kalau dia enggak mau bertobat, maka titiknya akan semakin ditambah sampai akhirnya menutupi seluruh permukaan hatinya. Kata Nabi SAW, fadzalikumur ran, itulah ron yang menyebabkan orang menjadi tertutupi dari hidayah. Jadilah tabir hidayah. Maka berbahaya ketika dosa itu dibiarkan. Sehingga kita hancurkan dosa itu dengan cara apa, Pak? Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Sudah ngantuk kan, Pak? Ditunggangi turu ya. Masyaallah. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan, masih ada waktu beberapa menit bagi yang ingin yang menyampaikan sesuatu, silahkan. Nah, boleh langsung atau pakai kertas? Bebas ya, silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baik. Jenengan psikiater? Oh bukan. Atau kerja di rumah sakit jiwa? Bukan. Berarti bukan pelarian dari sana ya? Oh bukan ya, Masya Allah bukan. Karena nggak kerja di situ kan ya. Baik. Saya pernah ngisi di rumah sakit jiwa, Pak. Tapi madu'unya bukan mereka, Pak ya. Ngandani monggo yang ngono ya padha wae. Kajiannya pesertanya adalah para karyawan, para dokter, perawat yang ada di rumah sakit jiwa itu. Kemudian ketika perjalanan pulang saya diantar sama panitia. Saya tuh tanya, manusia gila itu prosesnya kayak gimana? Kok bisa dia itu gila? Lalu dia cerita, jadi dalam ilmu mereka, manusia itu ada 3 unsur. Ada roh, ada jasad, ada jiwa. Roh, jasad, dan jiwa. Kalau roh itu sakit, maka dia akan lepas dari jasad, sehingga orangnya mati. Karena itu sakitnya roh menyebabkan orang itu mati. Tapi roh dijaga oleh Allah sampai batas waktu tertentu sehingga dia mati sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau jasad itu sakit, maka orang jadi sakit fisik. Kemudian dia diobati seperti umumnya di rumah sakit. Kalau jiwa itu sakit, maka orang jadilah gila atau kurang mentalnya dan seterusnya. Lalu dia ceritakan ya, sebab-sebab kenapa jiwa itu bisa jadi sakit. Ada teorinya dalam ilmu mereka. Saya sendiri tidak belajar ilmu itu dan itu dipelajari dalam dunia ilmu psikologi. Cuman secara umum bahwasanya disebut bahwasanya jiwa itu bagian dari salah satu unsur manusia, itu benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering membahas tentang keberadaan jiwa meskipun dengan bahasa penggunaan akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut orang yang
dia tidak mau menerima Islam, maka hatinya akan sempit. Hatinya akan sempit. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang dinaikkan ke atas sehingga dia kesulitan untuk bernafas, menyebabkan hatinya jadi sempit. Orang tenggelam itu kan dia sesak badannya, sesak jantungnya, sesak hatinya. Dia hatinya jadi sempit. Tayyib. Sehingga unsur jiwa itu memang ada. Nah, sekarang cara pengobatan orang yang punya kendala dalam masalah jiwanya, orang yang punya penyakit kejiwaan, bisa nggak pakai metode tadi? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Cuman secara umum ini bisa dipakai baik dalam ilmu hati, baik dalam masalah penyakit hati maupun dalam masalah penyakit fisik. Sehingga kalau misalnya itu mau dipakai dalam dunia kejiwaan, silahkan. Mungkin Anda bisa coba ya. Bukan untuk diri sendiri ya, untuk orang lain yang punya penyakit seperti itu, dengan cara jaga kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa jaganya pakai apa? Ya, disuruh zikir dan seterusnya tadi ya. Yang kedua apa? Hindari pantangannya. Pantangan itu adalah mikir yang berlebihan. Kadang ada orang yang dia mendapatkan musibah tertentu, lalu mikirnya berlebihan sampai akhirnya jiwanya ikut sakit. Nggak sanggup untuk memikirkan itu. Makanya kita diajari untuk tawakal kepada Allah. Tawakal itu Masya Allah anugerah yang luar biasa. Andai kan manusia nggak punya tawakal, dia cepat mati, Pak. Karena ibarat tawakal itu adalah orang melimpahkan beban hidupnya. Ya Allah, saya sudah nggak mampu lagi untuk menghadapi ini. Aku serahkan kepadamu. Itulah tawakal. Sehingga orang tawakal kalau serius, betul-betul tawakal, dia serahkan masalahnya kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang bakalan nyukupi. Tapi harus serius. Dan itu anugerah besar dari Allah, sehingga manusia diciptakan penuh dengan keterbatasan. Ada banyak masalah yang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Jangan terlalu pede, Pak, kemampuan kita lemah. Makanya yang bisa kita lakukan adalah kalau punya masalah dan kita nggak mampu untuk menyelesaikannya, serahkan kepada Allah. Ya Allah, sudah saya selesai sampai di sini, saya sudah nggak sanggup lagi, aku serahkan masalahku kepadamu. Kalau sudah demikian, Masya Allah, Allah berjanji, fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Tayyib. Wallahu a'lam. Cukup? Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kenapa Allah mempercayakan kepada manusia untuk mengatur bumi, menjadi khalifah di bumi. Lalu iblis tidak percaya. Iblis atau malaikat? Ketika Allah menciptakan Adam, malaikat mengatakan, baik. Yang lebih tepat mungkin malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Qala, malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini makhluk yang nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi dan suka menumpahkan darah? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab apa? Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, aku mengetahui sesuatu yang kalian tidak tahu. Baik.
Yang pertama yang perlu kita pahami adalah apa makna khalifah dalam ayat itu. Para ulama berbeda pendapat terkait makna khalifah, dan pendapat yang masyhur ada dua. Yang pertama, makna khalifah dari ayat ini dari kata khalafa yakhlufu, khalfun, yang artinya generasi pengganti. Dari kata khalafa yakhlufu khalfun yang artinya apa? Generasi pengganti. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan makhluk pengganti yang tinggal di muka bumi. Karena sebelumnya sudah pernah ada makhluk yang tinggal di muka bumi, namun kemudian dia melakukan kerusakan terus diusir, yaitu bangsa jin. Lalu kemudian bumi itu kosong, tidak ada penduduk. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan makhluk pengganti tinggal di muka bumi. Nah, dari situlah kemudian ulama mengatakan, kenapa malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang isinya berbuat rusak dan akan menumpahkan darah? Malaikat bertanya seperti ini karena melihat pengalaman makhluk sebelumnya. Dhisik jin nglakoni kaya ngono. Dia gagal untuk merawat bumi. Nah, sekarang kau mau menjadikan manusia atau makhluk penggantinya, nanti juga akan seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku lebih tahu daripada kalian. Tayyib. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan tafsir yang kedua, khalifah yang dimaksud adalah makhluk yang nanti akan menerapkan hukum Allah di muka bumi. Makhluk yang nanti akan menerapkan hukum Allah di muka bumi. Sebagaimana dalam firman Allah di ayat yang lain, Allah berfirman kepada Nabi Daud. Nabi Daud seorang raja. Qala ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fahkum bainan nasi bil adl. Wahai Daud, aku jadikan dirimu sebagai khalifah, maka adili manusia dengan, maka berikan hukum kepada manusia dengan adil. Coba saya kutipkan ayatnya. Ini ada di firman Allah surat Sad ayat 26. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Wahai Daud, aku jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi, maka tetapkanlah hukum kepada umat manusia dengan kebenaran. Sehingga makna khalifah di sini artinya adalah hakim. Mana khalifah di sini maknanya adalah hakim yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum Allah di muka bumi. Paham di sini? Baik. Berdasarkan tafsir yang kedua ini, maka malaikat memahami kalau di situ ada hakim, berarti kan ada sengketa. Kalau di situ ada hakim, berarti ada sengketa. Dan sengketa itu terjadi karena mereka berbuat kerusakan dan mereka saling mendolimi. Sehingga begitu Allah katakan, aku akan jadikan ada hakim di muka bumi, maka malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang mereka isinya cuma sengketa, berantem, saling membunuh? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu Allah jawab, aku lebih tahu daripada kalian. Dan yang masyhur memang yang pertama. Tafsir yang masyhur adalah yang pertama tadi ya. Makna khalifah adalah makhluk yang menjadi pengganti dari makhluk sebelumnya, dan malaikat bertanya melihat pengalaman dari makhluk sebelumnya. Dan ada tafsir yang kedua, dan tafsir ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, sehingga kata khalifah untuk Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya bisa dipahami dari dua tafsir ini. Tayyib. Karena itu tidak boleh dipahami bahwa Allah ciptakan manusia untuk menjaga bumi. Itu kurang tepat ya. Sebab yang jaga bumi ini sinten, Pak? Allah. Allah enggak butuh manusia untuk jaga bumi. Allah juga tidak memerintahkan manusia atau menciptakan manusia agar mereka merawat bumi. Karena Allah tidak butuh manusia untuk merawat bumi. Allah yang merawatnya. Terus yang dimaksud sebagai khalifah itu apa? Tadi ya. Makhluk yang menjadi pengganti makhluk sebelumnya, atau makhluk yang menjadi hakim untuk menerapkan hukum Allah. Dipahami insyaallah? Walhamdulillah. Baik. Selanjutnya. Cukup Pak?
Oh, monggo. Baik. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Baik. Sebenarnya jangankan anak, Pak, ya. Kalau kita melihat anak melakukan kenakalan, orang tua juga kadang melakukan kenakalan. Ada bapak yang nakal, ada ibu yang nakal. Kenapa? Keliru dalam merawat anak dan bahkan kadang ngasih contoh yang nggak baik kepada anaknya. Sehingga kalaupun mereka melakukan seperti itu, kita bisa menyadari tingkat kedewasaan mereka masih rendah. Bisa jadi mereka menghafal karena masalah ini kewajiban, target, nek enggak nanti enggak lulus. Kalau enggak nanti enggak bisa ikut ujian, sehingga dia menghafal karena terpaksa. Sedangkan orang tuanya ikut ngaji bertahun-tahun tapi tetap aja kaya ngono. Ora hafal-hafal Quran, hadis ya ora hafal-hafal. Ngelakoni maksiat ya tetap lancar. Ngoten nggih, Pak? Berarti sami mawon napa pripun niki? Maka bagian mana yang perlu dibenerin, Pak? Ilmu tidak hanya pada sebatas wacana. Tapi bagaimana agar bisa merasuk dalam batin kemudian diwujudkan dalam amalan. Dan masing-masing manusia membutuhkan itu. Karena itu hidayah ada dua. Yang pertama disebut dengan hidayatul ilmi wal irsyad. Hidayah yang sifatnya penjelasan. Hidayah yang sifatnya penjelasan. Kita mendapatkannya melalui forum kajian. Anda mendengarnya melalui rekaman. Atau terkadang membaca buku atau tulisan para ulama terkait masalah penjelasan hukum tertentu. Ini sifatnya hidayah yang berupa apa? Penjelasan. Ilmu yang bentuknya adalah al-bayan wal irsyad. Hidayah yang bentuknya ilmu wal irsyad. Yang kedua adalah hidayah yang bentuknya at-taufiq wal amal. Hidayah yang bentuknya semangat untuk mengikuti ilmu yang benar. Hidayah taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu. Hidayah semacam ini bisa jadi tidak didapatkan oleh mereka yang sudah tahu ilmu. Jenengan kan wis ngerti toh, Pak, nek ngenten iki boten pareng. Nggih kula nggih ngerti, tapi pripun nggih? Pripun nggih pripun? Dia tahu kalau itu tidak boleh, tapi dia langgar. Dia tahu kalau ini wajib, tapi dia tinggalkan. Dia tahu kalau ini berpahala, tapi tidak dia lakukan. Berarti dia belum mendapatkan hidayah apa? Taufik. Makanya dua hidayah ini penting. Sehingga kita diperintahkan untuk selalu memohon kepada Allah hidayah dalam sholat yang kita kerjakan. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Ada orang Nasrani yang bilang, kaum muslimin itu belum yakin dengan agamanya. Maka setiap hari dia minta petunjuk kepada Allah untuk diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Karena dia belum yakin dengan agamanya. Gimana jawabnya, Pak? Dikaplok. Wah, ini efek dari kajian radikal. Gimana cara menjelaskan mereka? Baik, cara menjelaskannya adalah bahwa ilmu itu nggak ada ujung. Ilmu itu ada ujungnya nggak, Pak? Nggak ada ujung. Ujung ilmu sampai mana? Nggak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu yang Masya Allah sesuai dengan apa yang Allah ketahui dan Allah sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Lalu Allah berikan sebagian ilmunya itu kepada
makhluknya. Allah berikan sebagian ilmu itu kepada makhluknya. Dan ilmu makhluk gak ada ujung. Karena gak mungkin makhluk itu bisa mengetahui semua ilmu, itu gak mungkin. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa meliputi ilmunya kecuali apa yang dia kehendaki. Maka kita punya ilmu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dalam urusan dunia, orang yang expert sekalipun itu kan fokus di hal tertentu saja. Orang teknik misalnya pintar nggawe bangunan. Dia expert di bidang bangunan. Bangun rumah siji mong 5 menit dadi. Sakit nama Pak Eko? Wah, betul sakit ya. Meskipun orang itu expert di bidang bangunan, dia bodoh di bidang masakan. Pinter bangun oma, nek kon masak lo daerah iso, Pak. Sehingga yang namanya manusia pasti punya keterbatasan. Banyak dari ilmu yang tidak dia ketahui. Karena itu kita mohon hidayah kepada Allah dalam bentuk mohon tambahan ilmu yang masih banyak tidak kita tahu. Dan semua orang sepakat akan hal ini. Yang kedua adalah memohon petunjuk kepada Allah untuk diberi semangat mengamalkan ilmu itu. Diberi semangat mengamalkan ilmu itu. Sebab kadang kita sudah belajar, tapi kadang kita masih berat untuk mengamalkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk live gak ini? Udah dicatat? Oh, ini enggak dicatat ya. Udah hafal ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tayyib, udah selesai Pak. Sehingga kalau ada orang yang banyak menghafal hadis, tapi ternyata perbuatannya kadang tidak sejalan dengan hadis yang dia hafal. Banyak menghafal Quran, tapi ternyata kepribadiannya masih seperti itu. Dia bisa jadi dapat ilmu dalam bentuk hidayah jenis yang pertama, tapi dia tidak mendapatkan hidayah yang kedua. Maka perjuangannya adalah terus didekati. Dengan dikasih nasihat, kamu kan sudah tahu hukumnya, ini tidak boleh. Kamu tahu kan yang namanya musik itu tidak boleh, misalnya ya. Dia sudah hafal hadisnya, kamu ngerti ngerokok itu tidak boleh, ini berbahaya, dan seterusnya. Dengan aneka pendekatan apa yang sudah dihafal, semoga dia bisa lebih menerima. Wallahu a'lam. Penjekap? Nah, gimana? Hadiah untuk para peserta. Hadiah yang pertama, Masya Allah, semangatnya. Ayo bangun Pak, bangun. Yang turu tangi Pak. Sebutkan makna dari zikrullah. Sing no, zikrullah. Masya Allah, barakallahu fiik. Zikrullah ada dua makna. Kata Allah sebagai apa? Sebagai subjek dan sebagai objek. Baik. Apa dalil bahwa di antara makna zikrullah
Apa dalil di antara makna zikrullah adalah membahas peringatan yang Allah turunkan. Masya Allah, siap. Silakan dibaca ayatnya. Surat Al-Jumu'ah. Idza nudiya fas'au ilah. Yang dimaksud zikrullah di ayat itu apa? Yang dimaksud zikrullah di ayat itu adalah kegiatan Jumatan. Masya Allah, barakallahu fikum. Berarti hadiahnya dikurangi ya. Saya kasih yang ini. Masya Allah, baik. Karena ya masih muda ya. Barangkali praktek bisnis halal haram. Bisnis online. Baik. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 sebab transaksi dilarang dalam syariat. Baik, silahkan. Kemarin, tadi malam sudah belum? Sudah, yang lain lagi ya. Yang lain. Sebutkan 3 sebab transaksi dilarang oleh syariat. Silahkan Pak, 1. Ada maisir, goror, riba. Kurang. Ada dolim, barakallahu fiik. 3 sebab transaksi dilarang dalam syariat mengandung apa? Dolim, riba, goror. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 cara mengobati penyakit hati. Gampang nih ya. 1. Oh, Masya Allah dari luar. Oh, monggo Pak. Nggih. Nomor 1. Menjaga kebatinan. Masya Allah, barakallahu fiikum. Barakallah. Baik, hadiah utama. Pertanyaannya siapa nama sahabat? Siapa nama sahabat? Gimana? Susah. Sebentar, nama sahabat banyak ya. Ini nggak pertanyaan yang melu mikir sih San. Tayyib. Dulu ada salah satu di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kaya. Beliau pedagang besar. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Pertanyaannya adalah, beliau pernah dipersaudarakan di Madinah dengan sahabat Ansor. Siapa nama pasangannya? Sa'ad? Bukan. Bukan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad bin Rabi menawarkan apa? Setengah hartanya dan istrinya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dapat hadiah utama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari dan Allah memberikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari sehingga bisa kita wujudkan dalam amal sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.